Halo Sobat Budayanti yang tercinta, kembali lagi di warung kopi yang menyediakan berbagai jenis janda. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Abang Xiaoyan yang sedang berbenturan dengan Kaisar Phoenix Hitam. Kemudian teratai kembar berhantaman dengan serangan sang Kaisar Phoenix menciptakan dentuman yang sangat dahsyat. Xiaoyan berdiri tegak di tengah pusaran energi yang bergejolak. Api dan petir yang mendominasi tubuhnya masih menyala ganas meskipun kekuatan aturan dunia gunung dan lautan telah melemah. Aura menggetarkan yang menyelimuti tubuhnya seolah menolak tunduk pada kekuatan dunia itu sendiri. Dirinya baru saja memaksa menahan kekuatan pelahap dari Kaisar Suci Phoenix Hitam. Dengan keteguhan yang luar biasa, Xiaoyan berhasil bertahan tanpa adanya cedera sedikitpun. Kekuatan melahap yang seharusnya mampu menggerogoti tubuh dan jiwanya tidak menimbulkan luka, berarti aliran kekuatan kehidupan terus mengalir deras ke dalam dirinya menyatu dengan api abadi yang berdenyut di inti tubuhnya. Setiap kali daya hidupnya tersedot, kekuatan itu segera terisi kembali oleh simbiosis antara api surgawi dan energi kehidupan Xiaoyan. Dalam tarikan dan hembusan kekuatan ini, Xiaoyan seperti gelombang yang tidak pernah surut. Dirinya bertahan melawan kekuatan kehancuran mutlak dan akhirnya mampu keluar dari pusaran energi itu tanpa terluka. Kini dirinya tahu saatnya tiba untuk membalas. Sebelum Kaisar Suci Phoenix Hitam sempat memulihkan kekuatannya, Xiaoyan harus menyerang terlebih dahulu. Serangan itu tidak bisa setengah hati dan harus menghancurkan segalanya dengan satu pukulan. Dalam pikirannya, Xiaoyan memahami bahwa kekuatan terbesarnya kini bukan lagi sekedar pengendalian api atau guntur, melainkan bentuk tertingginya. Ini adalah avatar atau klon dewa asli yang harus digunakan oleh Xiaoyan. Tanpa ragu, Xiaoyan pun membangkitkan tubuh sejati yang kolosal itu. Dalam sekejap tubuh manusiawinya berubah menjadi sosok raksasa yang dipenuhi cahaya bintang. Darah dan ki-nya melonjak hebat menimbulkan tekanan yang mengguncang dunia di sekitar. Mengandalkan jiwa Void, Xiaoyan melesat dan muncul di sisi Kaisar Phoenix Suci Hitam seolah melompati jarak waktu sekaligus. Energi surgawi berputar liar dan cahaya bintang yang tidak terhitung jumlahnya memancar dari tubuh Xiaoyan. Cahaya itu menyatu menjadi aura agung yang menyilaukan seperti samudra bintang yang terlahir di tengah kegelapan. Dalam hati, Xiaoyan memusatkan kekuatannya sepenuhnya pada satu jurus puncak yang disebutnya sebagai tubuh penguasa bintang surgawi. Kekuatan melahap yang sebelumnya digunakan oleh Kaisar Suci Phoenix Hitam kini malah menjadi bahan bakar bagi serangan Xiaoyan. Energi yang terus terkumpul di dalam tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan sebanding dengan teknik Do tertinggi di antara para dewa. Ruang di sekeliling mereka bergemuruh hebat dan getaran yang lahir dari kekuatan Xiaoyan begitu kuat. Dunia pada saat ini sendiri tampak bergoyang. Suara seperti gemuruh guntur dan retakan kaca terdengar bersautan. Energi yang keluar dari tubuhnya meluas menelan seluruh area pertempuran. Kaisar Suci Phoenix Hitam tidak memiliki ruang untuk menghindar. Dirinya terperangkap dalam serangan yang datang dari segala arah seolah langit dan bumi bersatu untuk menekannya. Ruang di dunia gunung dan laut yang terkenal padat dan stabil mulai bergetar hebat. Di bawah satu pukulan Xiaoyan, dunia itu tampak berputar, melengkung lalu retak seperti cermin yang pecah. Setiap pecahan ruang memantulkan cahaya dari pukulannya yang bagaikan bintang jatuh. Hal ini pun seketika membakar udara dan melumat segala yang disentuhnya. Kekuatan fisik Xiaoyan kini mencapai puncak yang tidak tertandingi. Dirinya benar-benar memperlihatkan kekuatan sejati seorang dewa asli alam kuno, makhluk yang telah melampaui batas antara manusia dan dewa. Bagi makhluk biasa, serangan itu tidak akan mungkin untuk bisa ditahan. Bagi makhluk setingkat Kaisar Suci Phoenix Hitam, kekuatan semacam itu berarti bencana. Ruang di sekitar tubuh Phoenix Hitam bergetar hebat dan dalam sekejap sosok agung dengan sayap hitam membentang itu tampak pecah bersama ruang yang menahannya. Tubuhnya meledak menjadi kabut hitam pekat yang menyebar ke segala arah.
Xiao Yan mengamati pemandangan itu tanpa melepaskan kewaspadaannya. Matanya yang menyala dengan api surgawi menembus gelombang energi yang masih berputar di sekitar. Ruang yang sempat hancur perlahan kembali pulih, seolah ada kekuatan tidak terlihat menjahitnya. Di balik ketiadaan sisa getaran energi masih terasa berdesir di udara seperti bisikan dari dunia yang baru saja hampir runtuh. Ketika kabut hitam mulai berkumpul lagi di kejauhan, Xiao Yan tahu pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Dari kabut itu muncul kembali sosok Kaisar Suci Phoenix Hitam, namun kali ini dirinya tidak lagi seangkus sebelumnya. Energinya goyah, sayap hitamnya robek di beberapa bagian dan aura agungnya tampak melemah drastis. Dirinya telah menderita luka yang sangat parah akibat serangan Xiao Yan. Dalam diam Xiao Yan dapat merasakan detak kemenangan yang mulai menggema dadanya. Xiao Yan pada saat ini telah berhasil membalik keadaan. Dunia gunung dan laut yang sebelumnya terasa menekan kini justru menjadi saksi bagaimana kekuatan seorang dewa asli sejati menembus batas ruang dan aturan dunia. Api dan guntur di tubuh Xiao Yan perlahan mereda namun masih menyala dengan tenang, seperti petanda bahwa pertempuran ini belum selesai melainkan baru memasuki babak akhir yang akan segera menentukan segalanya. Di sisi lain ledakan kehancuran memenuhi langit ketika sosok hitam legam dari Kaisar Suci Phoenix Hitam berubah menjadi pusaran energi kegelapan yang menelan segalanya di sekitar. Wujudnya telah kehilangan bentuk semula menjadi seperti meteorit hitam yang meluncur dengan kecepatan tidak terbayangkan menghantam langsung ke arah Xiao Yan. Benturan itu bukan sekedar tabrakan fisik melainkan pertemuan antara dua hukum semesta, daya melahap yang tidak terbatas melawan kekuatan kehidupan yang menolak untuk padam. Dalam ruang kesadarannya Xiao Yan dapat merasakan aura musuhnya melonjak melampaui batas yang dapat dipahami manusia. Energi Kaisar Suci Phoenix Hitam telah mencapai kekuatan setara 1 juta jiwa, bahkan Xuan Huang yang selama ini dikenal sebagai makhluk kuat pun mulai kehilangan keseimbangan, dirinya tidak lagi mampu menahan kekuatan tersebut. Situasi pada saat ini juga seketika menjadi semakin genting. Xiao Yan tahu bahwa jika Xiao Yan tidak segera menghadapi Kaisar Suci Phoenix Hitam secara langsung, maka mereka semua akan hancur tanpa sisa atau mereka terpaksa melarikan diri melewati batas antara kehidupan dan kematian. Namun di tengah tekanan luar biasa itu semangat juang Xiao Yan justru membara, rasa takut lenyap digantikan oleh tekad yang mengeras sebagai baja. Dalam hati Xiao Yan menegaskan bahwa hanya dengan mengalahkan Kaisar Suci Phoenix Hitam, kehancuran akan bisa dicegah. Dirinya menyadari bahwa musuhnya memiliki kekuatan melahap yang tidak terbatas, namun dirinya memegang kekuatan hidup yang tidak berujung. Dua hukum yang bertolak belakang itu harus dapat saling meniadakan membuka celah untuk mengguncang wujud sejati makhluk kegelapan itu. Dalam upaya terakhirnya Xiao Yan memanggil kekuatan tertinggi yang tersembunyi dalam matanya yakni kekuatan bintang ekstrim. Kekuatan ini adalah kekuatan yang mampu menembus batas eksistensi. Dirinya mengarahkan kesadarannya ke sumber energi purba dan memanggil bantuan dari leluhur yang telah lama tertidur. Xiao Yan menyebut nama leluhur ini dengan tetua Simo dan memohon pinjaman kekuatan hidupnya agar dapat menandingi kekuatan melahap dari Phoenix Hitam. Permohonan itu bukan sekedar seruan, melainkan ikrar yang menggema di seluruh alam. Di kejauhan kabut hitam yang menjadi bentuk baru Kaisar Suci Phoenix Hitam bergolak hebat. Ruang di sekitarnya retak dan hancur seperti kaca yang pecah karena tekanan dari kekuatan yang tidak terbayangkan. Energi melahapnya seolah mampu menghapus seluruh ciptaan, menelan cahaya, kehidupan, dan harapan sekaligus. Xiao Yan menurunkan pusat gravitasinya, menyiapkan tubuh untuk menerima guncangan yang sangat besar. Dengan tangan bergetar oleh kekuatan bintang, dirinya memusatkan energi ke ujung jari dan melepaskan teknik bertarung yang melegenda yakni jari penghancur bintang. Dalam waktu yang bersamaan langkah kaki Xiao Yan menghentak tanah, memanggil kekuatan 7 langkah mengejutkan para dewa.
Dua serangan yang begitu kuat itu menghantam langsung ke arah kabut hitam menghasilkan ledakan yang menembus langit, namun hasilnya pada saat ini terasa mengejutkan. Serangan yang seharusnya mampu menghancurkan gunung dan memisahkan lautan itu justru hancur dalam sekejap. Serangan itu juga terserap sepenuhnya oleh kekuatan pelahap Phoenix Hitam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari leluhur tua Simo juga belum tiba. Dalam hati Xiao Yan bergumam pada sang leluhur menjanjikan bahwa dirinya akan menepati janjinya bila dapat meminjam kekuatan tersebut. Xiao Yan menegaskan bahwa jika tidak bertindak sekarang, maka warisan terakhir dari klan Dewa Asli akan lenyap dari dunia. Sesaat kemudian matanya memancarkan cahaya aneh yang menembus kegelapan. Kekuatan hidup yang tidak terbatas pun datang bagai gelombang cahaya dari langit mengalir melalui tubuhnya menggantikan rasa lelah dan vitalitas baru yang seakan tidak pernah berakhir. Dalam sekejap tubuh Xiao Yan segera memancarkan aura suci yang menantang kehancuran. Dengan kecepatan kilat, Xiao Yan pada akhirnya melesat ke depan. Guntur menyambar di bawah kakinya saat tubuhnya menembus ruang yang mulai runtuh. Dalam satu gerakan cepat, Xiao Yan menghantam kabut hitam dengan kedua tinjunya yang menyala oleh cahaya kehidupan. Benturan itu seketika mengguncang langit dan bumi. Keduanya saling melahap, saling meniadakan, saling menuntut untuk menjadi yang bertahan terakhir. Kaisar Suci Phoenix Hitam mengerahkan kekuatan penuh dari hukum kegelapan berusaha menelan energi kehidupan yang keluar dari tubuh Xiao Yan, namun vitalitas yang mengalir dalam diri Xiao Yan tampak tidak ada habis-habisnya terus memulihkan luka yang muncul di setiap detik benturan. Tubuhnya berguncang hebat namun dirinya pada saat ini menolak untuk runtuh. Ledakan energi dari pertarungan keduanya menciptakan badai spiritual yang menyapu luas membuat gunung-gunung terangkat dan langit tampak terbelah. Tanah di bawah mereka bergetar seperti hendak runtuh ke dalam kehampaan. Di tengah hiruk-pikuk kehancuran itu Long Yi yang sejak awal mengamati dari kejauhan akhirnya bergerak. Dirinya memanfaatkan kekuatan tersembunyi yang selama ini dirinya simpan. Berharap dapat membantu menahan kehancuran total yang mulai melanda alam tersebut. Namun bahkan dengan kekuatan gabungan itu, keseimbangan antara kehidupan dan kehancuran masih terus bergetar. Xiao Yan tahu bahwa satu kesalahan kecil akan membuat semuanya lenyap. Dalam pusaran energi yang semakin liar, hanya tekad, keyakinan, dan kekuatan yang telah dirinya warisi dari para leluhur yang kini menjaga agar cahaya kehidupan tidak padam sepenuhnya, di tengah kegelapan yang menahap segalanya. Sementara itu, di sisi lain, Long Yi dan Raja Tianzang terus mundur di tengah guncangan hebat pertempuran itu. Serangan demi serangan datang dari segala arah dan Long Yi menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk Raja Tianzang. Hanya dengan begitu barulah mereka akan dapat bertahan hidup dari hantaman kekuatan yang begitu mengerikan. Tubuh Long Yi bergetar hebat setiap kali benturan terjadi namun tekadnya tidak goyah. Di belakang mereka, gelombang binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya terus menyerbu tanpa henti. Mereka tampak seolah dipanggil oleh kekuatan kegelapan yang melahap segalanya. Meskipun jumlah mereka luar biasa banyak, setiap langkah maju segera ditekan mundur oleh kekuatan besar yang melindungi kedua sosok tersebut. Di tengah-tengah kekacauan itu Xuan Huang juga pada saat ini menoleh. Mata naga kunonya menyipit menyiratkan rasa khawatir yang jarang muncul pada makhluk seagung dirinya. Xuan Huang menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan yang luar biasa, dirinya tidak yakin mampu menahan badai energi dahsyat yang tercipta dari pertempuran di hadapannya. Dalam hati Xuan Huang membatin bahwa hanya sedikit makhluk di 9 alam yang berani menghadapi kekuatan melahap seperti ini secara langsung. Xuan Huang mengakui dalam hatinya bahwa keberanian dan kekuatan luar biasa yang dimiliki Xiao Yan bukanlah sekedar rumor. Dirinya memandang Xiao Yan sebagai sosok yang bila diberi waktu dan kesempatan, Xiao Yan akan mampu berdiri di puncak seluruh alam dan menjadi salah satu ahli terkuat di antara 9 alam. Ketika pertempuran terus berkecamuk,
Xuan Huang merasakan tekanan yang sedikit berkurang, binatang buas yang mengepung mereka tampak mulai kehilangan kekuatan, tubuh-tubuh raksasa mereka berjatuhan terhempas oleh benturan energi yang memancar dari Xiao Yan. Dengan setiap gerakan, Xiao Yan pada saat ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa, namun di balik ketenangan wajahnya, ada kesadaran yang mengerikan tentang kenyataan yang sedang dihadapinya. Dalam lubuk hati Xiao Yan menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan Kaisar Suci Phoenix Hitam. Satu-satunya kemungkinan adalah dengan memasuki tubuh Kaisar Suci itu sendiri. Jika Xiao Yan berhasil melakukannya, Xiao Yan percaya bahwa dirinya tidak hanya dapat mengalahkannya, tetapi juga mengetahui asal-usul sejati dari kekuatan bunga iblis pemakan jiwa yang mengendalikan makhluk tersebut. Pada akhirnya tanpa keraguan sedikit pun, Xiao Yan mulai menyalurkan kekuatan jiwanya, tubuhnya bergetar ketika energi spiritual melonjak keluar menebus udara seperti badai yang tidak terlihat. Dalam hitungan detik, kekuatan itu merambat dan menembus tubuh Kaisar Suci Phoenix Hitam. Xiao Yan tahu resiko yang dihadapinya sangat besar, namun dirinya tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yan hanya bisa memutuskan hasilnya di detik ini juga. Dalam benturan jiwa yang dahsyat itu, Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual milik Kaisar Suci Phoenix Hitam yang memang kuat, namun meskipun begitu, kekuatan spiritualnya belum mencapai tingkat alam void. Hal ini membuat Xiao Yan memiliki sedikit keunggulan. Jiwa Xiao Yan yang jauh lebih tajam dan kokoh mulai menekan perlahan jiwa lawannya. Dalam kesunyian medan perang, hanya riak kekuatan spiritual yang bergemuruh seperti badai petir di langit batin mereka. Kekuatan merasukinya melesat, menggulung, dan menghantam jiwa Kaisar Suci Phoenix Hitam. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa keluar kesadaran jahat yang menguasai tubuh itu. Dalam pergulatan yang tidak terlihat oleh mata fana, cahaya, dan kegelapan bertarung di ruang kesadaran Sang Kaisar Suci. Seperti yang diperkirakan oleh Xiao Yan pada saat ini jiwa lawannya mulai melemah. Sedikit demi sedikit kekuatan jiwa Xiao Yan berhasil menempati tubuh tersebut. Di benak Xiao Yan terlintas perhitungan yang jelas di mana Xiao Yan hanya membutuhkan 10 tarikan napas lagi untuk menguasai tubuh itu sepenuhnya. Dalam waktu sesingkat itu Xiao Yan akan memiliki kendali penuh dan mampu menahan daya melahap yang mengerikan dari tubuh Kaisar Suci Phoenix Hitam. Xiao Yan tidak tahu apakah kekuatan kehidupan tanpa batas yang diberikan oleh leluhur Simo masih cukup untuk menopangnya. Tetapi meskipun begitu keyakinan Xiao Yan tidak goyah, Xiao Yan harus mempertaruhkan segalanya dan jika berhasil, klon yang dirinya ciptakan ini akan menjadi kekuatan yang menandingi para penguasa tertinggi alam. Detik demi detik berlalu dan setelah 5 tarikan nafas, Xiao Yan telah menguasai 70% tubuh dari Kaisar Suci Phoenix Hitam. Daya melahap yang sebelumnya begitu kuat kini mulai melemah membuat harapan muncul di mata Xiao Yan. Energi di sekitar mulai tenang dan seolah-olah pemenangan berada dalam genggamannya. Namun tepat saat langkah terakhir hampir tercapai sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari kedalaman tubuh Kaisar Suci Phoenix Hitam muncul kekuatan jiwa lain. Kekuatan yang jauh lebih mendominasi seakan berasal dari entitas yang lebih tinggi. Dalam sekejap kekuatan itu bangkit dan menolak seluruh energi merasuki yang dimiliki oleh Xiao Yan. Benturan hebat mengguncang seluruh medan perang spiritual. Tubuh Xiao Yan terpental mundur sementara darah segar berjembur keluar dari mulutnya. Kegagalan itu terasa pahit dan mengguncang dan dalam sekejap seluruh harapan untuk menguasai tubuh musuh benar-benar sirna. Tubuh Kaisar Suci Phoenix Hitam kembali dikuasai oleh energi gelap yang menakutkan. Cahaya yang sempat meredup kini menyala lagi dengan warna hitam pekat yang menelan segala sesuatu di sekitar. Sementara itu Xiao Yan berdiri dengan tubuh yang gemetar dan menetes dari sudut bibirnya. Meskipun gagal sorot matanya pada saat ini tetap tajam, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan misterius yang menolak upayanya bukan berasal dari Kaisar Suci Phoenix Hitam semata.
Ini adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang bersemayam di balik lapisan terdalam kegelapan menanti saat yang tepat untuk bangkit sepenuhnya. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan tubuh yang pada saat ini bergetar hebat, kekuatan hidup yang nyaris saat terbatas di dalam dirinya terserap secara brutal oleh kekuatan melahap yang begitu mengerikan. Andai bukan karena berkah dari leluhur tua Simo, Xiaoyan mungkin telah kehilangan hidupnya pada saat itu juga. Kekuatan yang diberikan leluhur itu menjadi satu-satunya penghalang tipis antara hidup dan mati, namun meskipun begitu harganya adalah terkurasnya seluruh daya kehidupan yang diberikan, kegagalan ini juga pada akhirnya memaksa Xiaoyan untuk kembali mengambil tindakan. Dalam keputusasaan Xiaoyan melancarkan serangan terakhirnya memaksa dirinya terlepas dari tubuh Kaisar Suci Phoenix Hitam. Pemisahan itu meninggalkan kehampaan di dalam tubuhnya, sebab kekuatan hidup leluhur tua Simo telah sepenuhnya hilang. Meski tidak mengalami luka secara langsung, Xiaoyan sadar bahwa kesempatan untuk merasuki tubuh lawan telah sirna. Ketika mundur dalam pandangan tepi matanya, Xiaoyan menangkap bayangan hitam berdiri di belakang Kaisar Suci Phoenix Hitam. Sosok itu mengenakan topeng dengan 4 mata yang menyala samar. Mata Xiaoyan menyipit mencoba menembus kegelapan, namun sosok itu lenyap secepat kilat meninggalkan kesan seolah hanya ilusi semata. Namun, Xiaoyan tahu bahwa itu bukanlah halusinasi. Dirinya menyadari bahwa sosok bertopeng itu adalah anggota Zhang Misi, tepatnya si bermata 4. Pikiran Xiaoyan pada akhirnya seketika berputar dengan cepat. Xiaoyan teringat laporan dari pertemuan alam Dewa Kekacauan di mana para tetua menyatakan bahwa Zhang Misi mencampuri berbagai peristiwa besar di alam Dewa Kekacauan. Sekarang bukti itu benar-benar telah berdiri di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menyimpulkan bahwa gangguan terhadap kekuatannya berasal dari makhluk itu. Lebih jauh lagi, hilangnya Long Yi juga kemungkinan besar berhubungan dengan sosok Zhang Misi bermata 4. Namun ada hal aneh yang lain, Long Yi tidak mati dan pada saat itu hanya menghilang. Xiaoyan memahami bahwa Zhang Misi mungkin memiliki batasan yang tidak dapat mereka langgar secara langsung, tapi bagi Xiaoyan batasan itu hanyalah alasan semu. Xiaoyan tahu bahwa aturan Zhang Misi sepenuhnya bergantung pada kehendak mereka sendiri. Mereka bisa memilih untuk menghancurkan dunia dengan tangan mereka atau menggunakan cara lain untuk mencapai hasil yang sama, seperti halnya tanaman iblis pemakan jiwa, makhluk yang juga dibawa oleh si bermata 4 yang menggunakan metode berbeda untuk membantai makhluk di dunia gunung dan lautan. Meskipun tidak menghabisi secara langsung, kehancuran tetap terjadi karena ulahnya. Semua sebab dan akibat berasal dari Zhang Misi itu sendiri. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa muak. Bagi dirinya perbedaan antara membunuh langsung dan menyebabkan kehancuran secara tidak langsung hanyalah permainan kata. Dalam renungannya Xiaoyan mengakui kekuatan luar biasa para anggota Zhang Misi. Mereka dapat mengendalikan hukum-hukum di alam Dewa Kekacauan. Ini adalah sesuatu yang bahkan bagi Xiaoyan masih misterius. Meskipun Xiaoyan memiliki 2 identitas yang terhubung di alam itu, pengetahuan Xiaoyan pada saat ini masih terlalu terbatas. Xiaoyan pun bergumam bahwa jika suatu hari dirinya mampu memanfaatkan kekuatan yang sama, dirinya mungkin bisa menandingi mereka. Namun saat ini tidak ada waktu banyak bagi Xiaoyan untuk merenung. Kaisar Suci Phoenix Hitam kembali bergerak, amarahnya membara karena kegagalan invasi sebelumnya. Setelah melahap sebagian besar kekuatan hidup Xiaoyan, kekuatannya berevolusi ke tingkat yang lebih menakutkan. Dalam setiap pertempuran makhluk itu tumbuh semakin kuat di bawah hukum pelahapnya. Situasi itu membuat Xiaoyan sadar bahwa peluang untuk menang semakin menipis. Kaisar Suci Phoenix Hitam berubah menjadi kabut hitam pekat dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan memanggil buku ilahi iblis surgawi. Halaman-halaman kitab itu terbuka dengan cepat dan mengeluarkan cahaya gelap yang menembus udara.
saat Kaisar Suci Phoenix Hitam mendekat, satu halaman terlepas berubah menjadi penghalang besar bercahaya yang memerangkap makhluk itu di dalamnya. Kabut hitam yang menutupi wujud Phoenix itu bergetar hebat lalu membentuk sosok asli seekor burung raksasa berwarna hitam kelam. Pupil matanya tampak terlihat pekat tanpa adanya warna, dirinya juga tampak terlihat begitu buas dan liar. Penghalang yang diciptakan oleh buku ilahi iblis surgawi menahannya hanya untuk sementara. Getaran energi di dalamnya juga pada saat ini semakin menggila. Xiao Yan tahu bahwa segel itu tidak akan bertahan lama, sebab buku ilahi ini hanya memberi kemampuan penyegelan bukan penghancuran. Dalam waktu 10 tarikan nafas, tampaknya batas itu akan hancur. Xiao Yan merasakan tekanan luar biasa yang merambat di udara. Ketika penghalang itu retak dan pecah, Kaisar Suci Phoenix Hitam meraung lalu menerjang kembali dengan kekuatan melahap yang melahap segala sesuatu di sekitar. Tanah, udara, dan bahkan energi spiritual tersedot ke dalam pusaran kegelapan. Dari kejauhan Xuan Huang menyaksikan peristiwa itu. Getaran aura yang terpancar membuat jantungnya berdegup keras. Dirinya bahkan merasakan sensasi kematian mengintai dari kejauhan. Di matanya terlihat sosok Xiao Yan berdiri tegak dengan tubuhnya yang mulai berubah. Otot-otot Xiao Yan mengecil dan menegang, rambutnya bergerak tanpa angin memancarkan kilau ungu samar. Simbol bintang putih di antara alisnya memudar berganti menjadi bintang ungu berujung 4. Dua tanduk kecil tumbuh di dahinya. Dirinya kini memanggil kekuatan segel ilahi kehampaan warisan dari klon Zuchi. Energi yang keluar dari tubuhnya bergetar dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dunia di sekelilingnya tampak terdistorsi seolah mampu menahan tekanan dari hukum yang berbeda. Xiao Yan memahami bahwa satu-satunya cara untuk melawan kekuatan melahap itu adalah dengan memunculkan kekuatan hukum yang lebih tinggi. Ini adalah hukum yang tidak dapat ditelan oleh apapun. Dalam kesunyian pertempuran itu, udara bergetar menahan ketegangan. Dua kekuatan besar saling berhadapan. Dalam kedalaman matanya Xiao Yan menatap musuhnya tanpa gentar. Di balik tatapan itu tersimpan tekad yang tidak bisa dipadamkan. Tekad untuk tidak tunduk kepada kehancuran. Meski dunia di sekelilingnya nyaris terhapus oleh kegelapan, mata Xiao Yan sama sekali tidak memancarkan rasa takut sedikit pun. Dalam pandangan Xuan Huang sorot mata itu justru memantulkan keberanian yang luar biasa, sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah melewati batas kekuatan manusia biasa. Dalam hati Xuan Huang kekaguman tumbuh begitu cepat hingga menenggelamkan rasa ngeri yang sempat muncul. Dirinya menatap Xiao Yan yang berdiri tegak di tengah pusaran energi yang mengguncang langit dan bumi dengan wajah yang memancarkan ketenangan mutlak. Dalam hati Xuan Huang menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa sosok yang berada di hadapannya bukan hanya kuat, melainkan juga luar biasa menawan. Dapat dikatakan sosok ini adalah manusia paling tampan yang pernah dirinya lihat sepanjang hidupnya. Tetapi meskipun begitu Xuan Huang menyadari bahwa kekuatan Kaisar Phoenix telah mencapai puncak yang tak lagi bisa diukur. Dirinya bergumam bahwa bahkan jika seluruh kekuatan naga yang mengalir di darahnya dibakar tanpa sisa, dirinya tidak akan sanggup menandingi kekuatan Dewa Api Hitam itu. Tetapi meskipun begitu, pertempuran kali ini sesungguhnya seharusnya menjadi urusan Xuan Huang. Xuan Huang pada saat ini benar-benar tidak bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan dunianya sendiri. Sementara itu Xiao Yan yang bukan berasal dari dunia itu justru melangkah tanpa rasa takut demi melindungi semuanya. Dalam hati kecilnya Xuan Huang mengakui bahwa sosok di hadapannya benar-benar pantas disebut yang mulia. Kekagumannya membesar menjadi rasa hormat yang nyari suci disertai getaran perasaan yang samar namun tidak bisa disangkal. Sementara itu di sisi lain ketika kekuatan di langit mulai menggil, Xiao Yan mengangkat tangannya perlahan. Gerakannya tampak sederhana, namun efeknya mengguncang seluruh ruang di sekitar. Dalam sekejap dunia berhenti berputar, udara membeku, angin terhenti, dan waktu seolah kehilangan maknanya.
Suara retakan terdengar dari langit diikuti oleh kilatan cahaya yang menembus awan, bumi berguncang seolah menanggung beban takdir itu sendiri, langit di atas mereka mulai merekah seperti kaca yang dihantam kekuatan tidak terbayangkan, retakan itu meluas menciptakan celah raksasa sejauh jutaan kaki, dari dalam retakan tersebut muncul kegelapan yang tidak memiliki ujung gelap yang seolah menelan semua cahaya yang ada di dunia. Di tengah kegelapan itu perlahan terbentuk sebuah pupil ungu raksasa, yakni mata Void. Ini adalah sebuah entitas purba yang kekuatannya melampaui pemahaman makhluk hidup. Xuan Huang yang menyaksikan hal tersebut juga pada saat ini hanya bisa tertegun. Dirinya menjelaskan dalam hatinya betapa tekanan yang muncul bukan hanya berasal dari kekuatan spiritual, melainkan dari penekanan garis keturunan. Hal ini jugalah yang membuat darah naga di tubuhnya bergetar hebat. Binatang buas yang semula dikendalikan oleh racun pun berhenti bergerak tunduk oleh kekuatan yang melampaui logika. Xiaoyan di sisi lain menggerakkan bibirnya perlahan mengucapkan satu kata yang bergemak di seluruh ruang. Xiaoyan mengeluarkan perintah untuk menghancurkan. Dalam sekejap pupil ungu di langit memusatkan pandangannya pada Kaisar Suci Phoenix Hitam. Dari sorotan mata itu terpancar kekuatan yang mampu melahap apapun yang disentuhnya. Kaisar Phoenix Hitam merasakan ancaman luar biasa dan kekuatan tidak terlihat menyelimuti tubuhnya seperti ribuan rantai bayangan. Kabut hitam mulai meluap dari tubuhnya, menggulung dan menelan udara seolah hendak menantang kekuatan yang datang dari langit. Namun kekuatan itu tidak lagi sepenuhnya dalam kendalinya. Kekuatan penyerap dari mata Void mulai menarik energi dari segala arah, melahap segalanya tanpa batas. Xiaoyan yang juga memahami bahaya ini mulai mundur perlahan. Dirinya tahu bahwa proses penyerapan seperti itu tidak akan berlangsung selamanya. Ada batas yang jika terlampaui maka kehancuran akan datang bagi siapapun yang menjadi sumber kekuatan itu. Sementara itu di sisi lain aura dari Kaisar Suci Phoenix Hitam menjadi semakin tidak stabil. Gelombang energi hitam di sekitarnya berputar tidak terkendali membuat ruang di sekelilingnya tampak bergetar dan melengkung. Xuan Huang merasakan getaran yang menusuk ke dalam jiwanya seolah-olah dunia itu sendiri menjerit kesakitan. Namun sebelum kehancuran total terjadi, ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba berubah bentuk. Udara di hadapannya bergetar hebat lalu terbelah penopakan sosok gelap yang muncul dari pusaran energi. Sosok itu muncul begitu cepat seolah menebus dimensi yang berbeda. Wujudnya diliputi kabut gelap yang menggemak dengan aura kuno dan kekuatan yang bahkan membuat mata Void tampak bergetar ringan. Sosok itu berdiri tepat di depan Xiaoyan seakan menantang kekuatan yang tengah menyelimuti langit dan bumi. Dengan tatapan tajam, sosok tersebut mengeluarkan peringatan keras menyuruh Xiaoyan menghentikan tindakannya. Aura di sekitarnya menekan udara dan seluruh langit seketika terasa menjadi semakin berat. Xiaoyan pun menatap sosok itu dengan tenang dan menyadari bahwa yang muncul di hadapannya bukan sekedar makhluk kuat, melainkan entitas yang mungkin memiliki hubungan langsung dengan kekuatan purba mata Void itu sendiri. Dalam diam Xiaoyan menimbang langkah berikutnya, sementara kegelapan di langit masih terus berdenyut. Kegelapan itu seolah menunggu keputusan yang akan menentukan nasib seluruh alam. Pertarungan antara kehendak dan ketakutan mulai bergeser menjadi pertarungan antara eksistensi dan kehancuran. Dalam keheningan yang menggantung hanya satu hal yang pasti, yakni dunia tidak akan lagi sama setelah pertempuran ini terjadi.